sekarang Lutfi terbaca. Nah, lanjut, oke? Lanjut, Vi. Oke, lanjut ya. Jadi kita mau ngapain dulu nih, Dit? Kita mau ngapain, Dit? Cerita. Nah, BTW ini kan namanya aja Champions Mabar ya kan. Kami di sini pengen tentunya bakal ada bahas-bahas soal, tapi juga ada unsur-unsur throwback-nya. Karena kenapa? Karena ya udah mau masuk season 3 dan kita ini sebagai alumni pasti kayak wah, kita pengen nih merasakan kembali dulu waktu season masing-masing kayak gimana gitu loh. Nah kan selain itu ini juga udah mau masuk tahun ajaran baru 2026-2027. Ini udah pada libur kan karena udah pada mau masuk tahun ajaran baru 2026-2027. Nah aku sama Lutfi mau aku sama Lutfi mau coba share tips-tips kecil-kecilan, nggak tahu kecil-kecilan atau besar, tips dan strategi buat kalian nanti nyiapin tahun ajaran baru gitu. Nah, dan juga pasti nanti bakal ada apa ya yang paling utama ya di setelah ini ya, bakal ada promo dari Ruang Guru untuk tahun ajaran baru 2026-2027. Promonya segede apa? Tonton sampai akhir, nggak sekarang. Tonton sampai akhir ya, ada di akhir. Nah, jadi biar kalian tahu tuh, biar kayak makin siap, makin apa. Jadi nggak ada tuh nanya-nanya lagi gitu kan. Udah siap belum ya? Aduh, aku siap nggak buat tahun berikutnya gitu kan. Jadi kita kasih tips dan strategi gitu buat mempersiapkan dari sekarang ya, Gadit. Nah itu loh. Jadi udah siap belum? Coba sekarang ramein kolom chat. Kalian sekarang kelas berapa dan mau naik ke kelas berapa? Coba. Nah, biar ini ya survei. Yes. Survei. Jadi kita biar dapat statistika kalian, terus kita bisa nyesuaiin tips. Statistika ya. Lanjut. Ya, tips. Apa? Bentar. Kelas 9 naik ke kelas 10. Tips yang diberikan. Ini semester 7 maksudnya semester 7 kuliah apa gimana? 3 ke 4 kuliah nih jangan-jangan orang-orang di sini nih. Banyak juga itu ada semester 8. Ya wes kalau gitu karena udah rame udah 2200 ya, kita langsung aja masuk ke obrolan inti kita hari ini ya. Intinya masih kita mau ngobrol tentang momen tahun ajaran baru. Kalau aku jujur kuliahku udah selesai, kalau Lutfi kayaknya udah juga kan? Udah. Nah, gimana kesibukannya sekarang? Memasuki tahun ajaran baru. Masuknya tahun ajaran baru yang pasti kan karena emang udah mendekati akhir-akhir juga. Bentar ada azan. Oh, ya. Nah ya jadi untuk mendekati kan semester baru ya, apalagi di tahun-tahun terakhir juga ini ya nyiapin judul lah buat tugas akhir gitu lah, Dit. Sama berarti ya. Ya, kau juga. Mirip. Nah, aku juga ngerasa biasanya kalau mau transisi ke tahun ajaran baru itu biasanya liburnya agak panjang kan. Nah, libur yang agak panjang itu biasanya selalu aku manfaatkan tuh buat riset season gitu, reset season. Buat ini dong, buat tahun ajaran berikutnya kan? Iya, supaya nanti biar prepare untuk mempersiapkan tahun ajaran baru dengan lebih baik. Gitu. Tapi ya kayak riset ini tuh bukan kayak riset dari nol, bukan ya, nggak harus berubah total. Jadi kita kayak basis yang udah kita lakuin kita tinggal improve gitu ya, Dit ya. Kurangnya apa nih dari tahun kemarin gitu kan? Tinggal berbenah ya, Dit ya, berbenah lah. Jadi walaupun riset tapi nggak bener-bener riset, tapi lebih ke berbenah lah gitu. Iya, cek dulu apa sebelumnya kesalahannya apa dan segala macam itu kita kita repair itulah pokoknya kita perbaiki. Nah sekarang giliran kalian nih yang nonton nih 2300 menungso. Tolong kalian coba share di kolom komentar target kalian di tahun ajaran baru maksudnya target kalian ya nantilah setelah kenaikan kelas atau perpindahan tahun ajaran ini kalian punya target apa? Coba nilai 1000. Wow, peringkat 1. Saya suka nih kayak gini. Langsung ngincer peringkat 1 ya. Ikut OSN. Masuk 3 besar. Oke, boleh. Bisa jadi paralel 1 lagi. Ikut IMO. Ya eligible 1. Belia join Banyak. Halila masuk OSN. Apa aja deh ranking 1 paralel. PK 4. Banyak PK 3,5 ke atas. Oke. Kalau banyak duit mau juga ya gue ya. PK sempurna. Wow, tadi siapa itu? Manusia Pelengar masuk 10 besar. Semangat manusia Pelengar.
Gimana Pi? Gimana Pi? Anda siap bener. Lanjut Pi. Lanjut ya. Jadi ya keren-keren lah targetnya gitu kan. Tapi ya pasti kan kita butuh motivasi ya. Tapi bukan berarti kita nunggu motivasi datang baru gerak gitu. Kita harus dari sekarang ya Dit ya. Gimana Dit cara munculin motivasi tuh Dit, kayak supaya kita bisa kapan aja gitu gerak? Nah sebenarnya aku udah sempet pernah bikin postingan gitu. Kalau motivasi itu kalau kita nunggu motivasi itu yang datang ya nggak bakal datang gitu. Atau kayak mungkin masih lama gitu. Tapi kenapa aku bilang gitu? Kenapa? Kadang sering kali motivasi itu justru mulai terbangun, mulai tambah besar, gradually increasing ketika kita udah mulai take a step. Kita udah mulai kayak oke, aku akan mulai sekarang, mau motivasiku masih kecil, mau motivasiku bahkan masih nggak ada, aku mulai sekarang. Karena kenapa? Ya motivasi itu akan bertambah gitu. Karena kita nggak mungkin pengen motivasi yang tetap terus. Motivasi itu pasti berubah gitu, pasti bertambah kayak gitu. Setuju sih, soalnya kan kayak ada kata-kata juga ya. Hal paling susah yang dilakukan itu ya memulai ya Dit ya. Kayak 50% dari hard work itu dipakai buat mulai. Sebenarnya kalau kita udah mulai itu kayak terasa lancar gitu kalau pengen lanjutin atau gimana kan gitu. Yang ngomongin soal motivasi lah gitu lah. Tapi kan apa musuh motivasi terbesar tuh apa Dit? Tahu nggak Dit? Nah, menurut aku motivasi itu punya musuh terbesar yang namanya laziness atau malas Inggrisnya. Malas. Slot. Tapi sebenarnya ya malas itu muncul karena emang kita yang males aja, yang kita ngerasa kayak aduh ya udahlah males aja, atau karena males itu ada sebabnya. Kayak misalkan cara belajarnya nggak cocok atau mungkin susah atau gimana. Kira-kira kayak gimana ya? Sebenarnya aku juga kayak dulu aku juga sempat gitu kan bertanya-tanya males tuh sebenarnya gimana gitu kan. Saya sempat nanya-nanya ke orang sama bandingin kasus juga gitu. Kayak misal kita lihat nih main game nih, kita bisa loh gitu main game berjam-jam tapi nggak jenuh-jenuh. Valid gak Din? Benar. Itu kenapa gitu? Apa yang membuat game berbeda sama belajar? Salah satunya itu ya ada feedbacknya. Kalau di game tuh kan kayak ada feedback langsung gitu, jelas. Jadi kayak wah progresnya udah segini nih, oh bintangnya udah segini nih kita nih gitu kan. Jadi kayak kita ada feedbacknya positif. Kalau feedback negatif gitu ya, kalau kayak gini tuh berarti kita tinggal ngelakuin ini. Terus kan pertanyaannya, bisa nggak kita kayak naruh feedback ini di belajar gitu loh Dit? Bisa nggak kita buat nih biar kayak game gitu? Apa yang game lakukan supaya bisa membuat adiksi itu ada di belajar. Jadi biar kita tahan juga gitu belajar berjam-jam. Itu benar ya. Menurut aku emang benar, belajar itu bisa dibuat seperti game. Kayak kita menganggap ketika kita belajar tuh ada level-level tertentu yang bisa kita kejar. Kayak oke, level satunya ini, level 2-nya kita definisikan sendiri kayak gitu. Kayak ya udah, oke, hari ini level satunya adalah targetku ini. Nah, jadi setelah itu kita punya alasan, kita terdorong untuk ngejar level 2-nya lagi, level 3-nya lagi dan seterusnya. Gitu. Kayak sistem quest gitu ya, sistem quest. Jadi kayak ya bisa sih ya, soalnya kan kayak awal-awal mulai belajar ngaji juga dulu kita kayak satu halaman per hari gitu kan, 2 halaman per hari. Kayak pas belajar juga kayaknya bisa gitu kan, kayak oke aku udah hari ini belajar 1 bab ini, ngerjain 5 soal. Kayak dulu pernah deh aku kayak gitu juga deh. Ngerjain pasti harusnya pernah pasti. Pas olim ya persiapan apalagi OSN. olim benar. Iya, kayak hari ini aku pengen nyelesain OSN tahun ini gitu kan. Iya. Ngerti gitu. Jadi kayak ada quest gitu ya. Bener banget itu guys ya. Jadi hari ini ngomongin game, ngomongin belajar, ngomongin motivasi, ngomongin caranya biar nggak males gimana. Hari ini kita bakal bahas gimana caranya bikin belajar kita itu lebih seru kayak game, bisa dibilang kayak game, dan juga tetap konsisten tentunya teman-teman. Nah, siap gak? Kalau siap ketik semangat. Semangat. Coba ketik. Halo. Hah? Kalau udah Kenapa ready. nih? Hah? Apa? Ada siap kah? Oh semangat. Oke. Semangat. Oke ya, udah pada semangat ya. Udah pada semangat. Oke, siap ya. Siap. Kadit pengen ngasih tips dan trik soalnya. Oh enggak. Siapa Oh iya enggak tahu ya. Nanti lagi. Nambahin. Ngomongin soal target, konsisten, belajar apapun itu, aku tuh jadi keinget waktu dulu ikut COC season 1 ya kalau aku ya. Oke, season 1 gimana nih? Nah, jujur itu dulu lumayan kayak shock lah karena dapat kesempatan yang gak kebayang gitu loh. Karena dulu kan aku sering kayak ngeliatin reality show tentang main game yang ada survivalnya juga. Jadi kayak punya
apa ya, punya keinginan untuk ikut juga gitu. Siapa tahu ya di Iya Indonesia dah. ada juga. Aku penasaran, Dit. Maaf potongnya, aku penasaran. Ikut COC itu alasannya kenapa? Dulu. Alasannya kenapa? Karena aku tadi itu sebenarnya alasannya ya. Karena aku pengen nyobain ikut kayak game-game survival yang tentunya ada unsur-unsur matematikanya juga, logika. Karena itu seru banget gitu. Kayak aku jadi ngerasa ada gabungan antara dulu yang masa SMA aku ikut-ikut lomba matematika digabung dengan survival, kan kayak seru kan. Oh iya bener ya. Jadi kayak yang ada di film-film gitu kan, atau nggak show-show. Jadi menarik. Nah, Apalagi ini kayak akademik gitu kan ya, yang forte kita juga gitu kan. Bener. Kalau Lutfi gimana? Kalau Lutfi? Nah, kalau aku sih lebih pengen ini sih. Jadi dulu tuh emang pengen ketemu anak-anak yang inilah, yang mindsetnya sama gitu kan, kayak Oke. orang-orang terhebat dari seluruh penjuru bangsa. Kan beda kasusnya di aku kan sama kamu kan. Iya. Kalau di aku udah tahu COC itu siapa aja sih, kayak gimana sih orang-orang yang ikut gitu kan. Jadi kayak mungkin di S2 nih bakal banyak nih anak-anak, kayak di S1 kan jago-jago, pinter-pinter semua gitu kan. Kalau saya nggak ikut, saya rugi gitu loh. Tuh. Nggak bisa gitu ketemu, deket, kenal sama kalian-kalian juga kan. Jadi ya untungnya ikut lah gitu, ketemu banyak-banyak orang-orang hebat, dan berapa banyak skill yang dipelajarin juga dari mereka. Kayak Max itu banyak ngajarin saya tentang lokai gitu kan. Dean juga ngajarin saya memori PLS. Jadi ya alhasil saya bisa pakai, saya bisa counter juga gitu. Nah, Luar biasa, self improvement gitu loh, Dit. Asik. benar. Ya banyak sih improve ya, jujur ya. Kayak Iya. kita juga reuni kan sama teman-teman yang dulu sering lomba bareng, lomba lagi, tapi dengan tensi kompetisi yang lebih tinggi lagi gitu. Karena kayak wah ini gengsi nih. Ini kalau misalkan keluar pertama ini gengsi gua nih gitu loh, kayak gitu. Gengsi gua nih masa keluar pertama gitu kan. Valid lagi, Deg-degan valid. jadinya, deg-degan. Ya tapi ya itulah, tapi kan problem ya pasti jadinya jadi tekanan juga kan, Edit ya, apalagi pas COC gitu kan ya. Yes, Kayak benar. mungkin kalian nggak terlalu ngerasain apa yang kita rasain, tapi kayak pressure-nya itu beda gitu loh kalau kita pas lagi main game. Mungkin kelihatan nggak sih kalau kita tuh kayak tertekan gitu kan, pressure-nya tuh terasa banget gitu. Kayak Yes. deg-degan aja bawahnya gitu kan, kayak mikir kalau kalah gimana gitu kan. Jadi aku harus perform nih, harus perform, apalagi kamera ada di mana-mana juga kan, Edit ya. Bener ya. Tapi emang ya yang paling bikin aku seneng adalah ketika ketemu peserta lain dengan prestasi yang bisa dibilang jauh lebih hebat dibanding aku gitu. Jadi kayak wah, ini aku berada di sini aja udah bisa dibilang udah beruntung gitu. Apalagi bisa berkompetisi bareng mereka dan lebih jauh lagi bisa ngalahin mereka gitu. Jadi kayak bener-bener seneng lah, banyak opportunity yang bisa didapat gitu. Ini juga yang aku bilang tadi gitu kan, kayak pas kenal mereka tuh kita kayak mikir kenapa kok bisa ada orang sehebat itu gitu kan. Tapi pas kayak udah ngobrol-ngobrol, wah ternyata perjuangan mereka tuh nggak kalah berat gitu sama kita. Kayak Yes. untuk Safa dan Nadia yang dapat ratusan bahkan sampai ribuan medal Yeah. itu nggak semena-mena jago gitu aja, usahanya tuh ada gitu. Mereka tuh kayak berjuang mati-matian gitu, aku dengar gitu kan. Max itu berapa kali dia nyoba nge-solve Rubik. Kalian kira cuma ratusan, cuma ribuan? Nggak mungkin. Itu pasti bisa ratusan ribuan dia nge-solve Rubik supaya bisa dapat title holder gitu kan. Oke. Jadi kayak bisa dibilang ketemu banyak orang-orang keren yang ya apa ya, effortnya nggak main-main. Dan di situ mungkin aku ngerasa kayak aku datang dengan mungkin prestasi yang udah wow, effort yang wow. Terus ketika ketemu dengan orang-orang yang ternyata ada ya mereka yang benar-benar seniat itu, se-effort itu, aku belajar satu hal penting. Kalau ternyata motivasi dalam diriku itu bukan soal yang kayak oke, aku hari ini semangat, bukan yang kayak oke ya udah yang penting setiap hari semangat, apapun yang terjadi udah lakuin yang terbaik. Ternyata enggak, kayak ya aku harus tetap naik gitu levelnya, tetap harus lebih belajar lebih banyak dibanding hari sebelumnya gitu, kayak gitu. Ya benar, jadi ya motivasi tuh kayak kita tetap melangkah gitu, meskipun kayak lagi capek, lagi down, tapi dengan motivasi kita bisa tetap melangkah gitu. Jadi kayak konsisten lah intinya gitu kan. Karena Ya, emang pada akhirnya yang membawa kita ke tujuan tuh bukan semangat sesaat ya. Tapi Yes, ya, benar. disiplin dan konsistensi itu, Dit. bener banget. Nggak bisa tuh kita kayak oke, hari ini aku mood belajar, nggak bisa. Tapi ya emang harus dilakukan terus menerus gitu. Terutama kalau kalian pengen jadi top of the crop gitu kan, yang paling atas, top banget, itu emang selalu harus belajar terus. Yes. Makanya buat teman-teman yang lagi memulai belajar atau udah mulai belajar atau udah tengah jalan belajar atau mungkin udah ngerasa mencapai targetnya,
tetap harus punya motivasi. Kenapa? Karena kita habis ini mau masuk tahun ajaran baru, teman-teman ya guys ya. Kita mau masuk tahun ajaran baru, teman-teman. Jadi jangan terlalu fokus membandingkan diri dengan apa? Jangan terlalu fokus membandingkan diri dengan apa, teman-teman? Dengan apa? Jangan terlalu fokus membandingkan diri dengan orang lain. Kenapa? Ya karena kita itu berkompetisi dengan diri sendiri. Kita harus lebih baik dari kemarin gitu. Dari diri kita yang kemarin. Iya, maksudnya itu. Ini salah ngomong, maaf. Enggak, maksudnya memperjelas saya Gitu. Itu selanjutnya gimana lanjutannya? Bener banget lah gitu. Jadi kayak fokus aja sama progres kalian gitu kan. Kan kalau kalian tuh sebenarnya orang lain tuh nggak terlalu peduli dengan progres orang lain gitu. Jadi yang satu-satunya harus peduli dengan progres kalian ya kalian sendiri gitu kan. Kalian ngapain memperdulikan progres orang lain? Kalau kalian improve nih dari kemarin gitu. Kalau sedikit demi sedikit juga ntar snowballing gitu loh, Dit. Tiba-tiba kalian udah kayak, hah kok saya jago ya gitu. Karena emang yang susah itu membuka pintunya. Setelah itu udah kayak kalian kalau tanya sama Nadia misal contoh ya, pasti dia kayak untuk mendapatkan 10 atau 20 title pertama mungkin susah, tapi setelah itu kayak ibarat farming gitu. Ibarat farming. Nah, ngomong-ngomong tentang tadi game udah dibahas, motivasi udah dibahas, segala macam. Gimana kalau kita pemanasan dulu nih teman-teman, biar semua makin semangat lagi, biar nggak ngomong dengerin orang ngoceh ayo kan. Kita main game asli ya. Kita main game asli nih teman-teman. Gimana, Dit? Ya betul ya, jadi kita ada mini quiz soal Olim ya guys ya. Soal Olim, kalian bisa ikutan jawab di kolom komentar. Yuk, kalian harus ikutan. Nah langsung saja kawan-kawan. Lah. Pertanyaan pertama. Soal Udah pada Oke. Oke. Pertanyaan pertama, Bajaj. Nah, Bajaj menjadi Bajaj, Dit, itu baca Bajaj, Dit. Becak menjadi chauffable. Nah, berarti apa yang menjadi affirmable? Apa ya? Coba. Apa? Loh. Oke. Siapa ini yang jawab? Oh my god. Jadi teman-teman, apa itu kira-kira jawabannya? Bajaj menjadi, hilang lagi. Jadi Bajaj CKBK ya. Dit, kau bawa apa itu, Dit? Dit, itu bukan di kertas, Dit. Aku tahu itu bukan di kertas, Dit. CBK. Dit, itu apa, Dit? Mohon jelasin dulu, Dit, itu apa, Dit? Nanti. Oke. Oke, udah pada banyak yang jawab tuh. Delman. Nah. Ada dari Zala Fitri. Wawa. Oke, jadi kuncinya apa? Tolong soalnya. Ya, jadi intinya adalah tadi kan Bajaj hilang warnanya. Sorry bentar, kita ganti. Nah, itu kan Bajaj menjadi C kan itu kan ya kan? Itu yang huruf pertama B jadi C. Berarti apa artinya? Yang A itu jadi B. Nah, ya kan? A jadi B, oke. Terus selanjutnya dan seterusnya jadi nambah 1. Artinya yang kanan itu kita kurangi 1 teman-teman. Jadi ada E, ada F, ada M walaupun ini mirror maaf ya. Oke. Nah, jadi E yang E menjadi apa? D. Ya kan? Ya. Yang F jadi E. Yang M jadi L. Ya udah pokok Del, depannya Del lanjutan. Monggo dilanjuti. Dilanjutkan jadi Delman ya. Nah, gitu. Allah, Dit. Nah, buat teman-teman yang oke, lanjut dulu. Oke, lanjut soal 2. Apa nih soal 2 nih? Oh, mirip sama seperti tadi ya, enkripsi-dekripsi. Kendang ini apa ya? JDMC ZMF. Jadi JDMC ZMF. Suling jadi RTKH MF. Nah, pertanyaannya apa yang menjadi ZMFJ KTMF? Lah, cepet banget pada jawab itu. Oke, R betul. Mary betul. Pascal typo. Valda betul. Mahatma Kian Novel betul. Wong betul. Nala betul.
Jawabannya ya betul ya, jawabannya angklung. Udah banyak itu 249, 260, 272. Nambahnya cepet banget, 302. Jawabannya angklung. Jadi kenapa angklung? Nah, tadi kan nambah satu kali ini. Oh, bentar. Live di jeda. Nah, angklung ya. Jadi kenapa angklung? Tadi kan nambah satu, tapi kali ini ngurang satu ya. Kalau kali ini tuh K, huruf sebelum K kan J. Ada Huruf pinter sebelum E nih. kan D. Nah, jadi ya Ada pinter. kurang lebih begitu. Nah, Z huruf setelahnya berarti kan kebalikannya itu A. Jadi muter. Jadi ibarat yang tadi dibalik aja posisinya. Betul. Huruf setelah M itu N. F itu G, jadi ANG. J itu K. K itu L, T itu U, M itu N, dan F itu G. Jadi angklung. Bagus. Oke. Next. Pada paham ya kayaknya. Paham lah, ini pada pinter ini di sini nih. Mana? Next. Halo. Oh, soal Wow. 3. Sekarang kita ke makanan ya guys ya, kata kuncinya ya guys ya. Peyem itu regewakwo. Batagor itu dicufai. Apa Bentar aku googling dulu. Dicufik. Nah, pada bisa nggak? Oh, oke. Peyem tapai ternyata. Apa yang membuat dia menjadi koca? Pada bisa nggak? Bisa nggak? Banyak yang betul nih. Cepet banget. Ini lebih cepat lagi ya. Padahal sandinya lebih susah ya. Ada yang jawab somai, ada yang jawab bakso. Yang benar yang mana nih? Ama jawab somai. Itu 6 huruf ya guys ya. Bakso itu cuma 5 ya. Berarti yang Bakso jawab cuma bakso 5 ya. ngasal ini. Tolong. Kenapa banyak yang bakso ya? Oke, coba cek Jadi lagi. jawabannya cek adalah lagi. yang benar siomay ya. Siomay. Kenapa? Gampangnya adalah dari anggap ini P ya. Ini P ke R. Kalau kalian lihat yang peyem itu dia loncat 2 huruf teman-teman. P Q R gitu. E-nya jadi G, E F G. Berarti nambah 2 ya kan. Berarti kalau kita mau balikin, berarti kita kurangin 2. Dari U kita mundurin ke 2 jadi U T S, berarti S. Jadi siomay. Pokok depannya S lah. Nah, A yang terakhir itu juga kalau dimundurin kan Z Y. Jadi siomay. Kayak jualan siomay. Sorry. Ya, oke ya. Ini baru pemanasan ya guys ya. Oke. Kalian keren lah. Pada bisa udah jago semua ya guys ya. Hari ini kita akan bahas lagi gimana caranya bikin belajar lebih seru dan tetap kongkiheng. Ini kita bakal masuk ke apa Dit? Tahu nggak Dit? Kita mesti ngapain? Kita akan masuk ke apa? Sesi bahas game-game Clash of Champions. Oh, itu loh, bos. Itu betul Dit. Kita Namanya mabar akan- kan? Champions mabar. Nah, Champions itu Clash of Champions, guys. Mabar artinya main, makan, semuanya bareng. Bareng. Together. Nah, gini ya guys ya. Kalau misalkan kita lagi bahas game-game COC season 1, season 2 itu pasti banyak kenangan yang langsung kita kayak wah, ini dulu aku nonton Nostalgia nih kayak. Itu loh bos. Kalau Lutfi dari COC season 2, dulu apa game yang paling memorable? Dari season 2. Dari season lu sendiri. Season 2, wah udah pasti jelas Solar Enigma ya. Kalau harus 2, mungkin sama Invisible Matrix. Tapi Solar Enigma tuh sangat memorable lah. Maksudnya bagi saya juga, saya yakin juga bagi penonton di sini juga kan ya. Iya. Nah, Kalau aku Kadit apa Kadit? jujur ada 2 sebenarnya. Ada Mad Detective sama Cryptarhythm. Oh itu. Waduh. Cuma yang Cryptarhythm itu mengingatkanku pada masa-masa dulu waktu masih lomba-lomba di zaman-zaman sekolah itu, masih kecil, waktu zaman-zaman juga. Masih masa-masa kecil lah dulu itu kayak wah aku baru tahu bahkan kalau itu namanya Cryptarhythm gitu. Waktu di Jujur sama. Aku baru tahu tuh dari Clash of Champions sebenarnya juga sama. itu loh bos. Nah, Kenapa tuh Dit memorable Dit? Kenapa memorable? Kenapa? Karena dulu tuh ya kayak aku nggak ngerti kalau itu bakal menjadi sesuatu yang ternyata sangat gong wajigidau gitu loh, kayak bagi orang-orang. Karena dulu kayak oke ya ini salah satu soal matematika dan segala macam. Aku kira kayak
ya udah biasa aja gitu. Ternyata buat orang-orang ya, wah ternyata seru ya guys ya gitu loh buat teman-teman. Iya ya, ya itu juga sebenarnya aku nggak nyangka sih kalian juga ternyata suka ya. Kirain kayak dulu kan kita kayak anak-anak MTK aja gitu kan yang main gitu kan. Oke, kali ini karena kalian juga suka kan ya, karena kalian juga suka, kita bakal kasih challenge Cryptan Item. Wih, Siap nggak? Siap nggak? Siap nggak? Kalau siap ketik 1 kalau siap. buat siapa? Buat aku atau buat penonton? Buat penonton dong. Oh ya udah guys. Kadit juga mau nggak? Kadit juga mau nggak? Kadit juga boleh. Aku jelasin aja. Tapi buat penonton dulu. Ayo langsung saja. Oh, satunya udah tiba-tiba udah banyak aja. Oke. Satu apa maksudnya? Wah, 2 tuh maksudnya nggak siap ya? Ketik satu buat siap. Salah. Wah, langsung ada wo. Soal Gas. 1. CC Apa tuh? ditambah C itu RGP. CC ditambah C itu RGP. Nanti dijelaskan oleh Kadit ya. Kalian boleh coba jawab RGP-nya apa? RGP-nya aja apa? C-nya juga, Coba. C-nya juga. RGP ya C-nya juga boleh nggak apa-apa. Tapi RGP-nya dulu deh, RGP-nya. Masih salah. Masih salah. 121. Bukan. Masih salah. 121 salah. Salah. Coba jawab yang lain. Udah ada yang benar. Udah ada yang benar? Udah ada yang benar. Oke. Tapi masih sedikit. Masih segelintir orang. Oke, C-nya apa C-nya? Oh, oke. Udah banyak yang benar nih, Dit. 100, 250 salah ya guys ya. Masih belum. 203. Wow. Masih belum. Oke, udah mulai banyak yang benar jawabannya. Weh, gaco. Itu dia jawabannya ya. 99 ditambah 9 hasilnya Sama dengan 108. Actually ini cukup simple ya teman-teman ya. Kenapa? Karena tadi kan ada C, ya kan? Ini jujur nih lumayan apa ya, bisa dibilang double lah. Bisa kayak sekali lihat teman-teman tuh bisa langsung oh jawabannya ini ternyata. Kenapa? Karena C tambah C itu kan sama dengan RGP ya kan. Nih lihat nih. Allahu Akbar ya Allah. Ini ada C RGP walaupun ini mirror ya. Sorry ya teman-teman ya. Kenapa kok ini gampang? Karena itu tuh C-nya kan sama semua kan. Ya udah kita coba maksimalin gitu. Mentokin ke angka yang paling besar yaitu 9. Nah, ternyata itu cuma mungkin di 9. Kenapa? Kalau misalkan kita 88 tambah 8 itu hasilnya adalah 96. Nih, 88 tambah 8 itu masih 96. Jadi masih belum 3 digit. Sedangkan kita pinginnya 3 digit gitu loh. Itu loh teman-teman. Itulah sebabnya kenapa teman-teman tuh harus belajar dengan membawa keramik ini teman-teman. Iya, Dit. Beratnya berapa, Dit, itu, Dit? Kalau boleh tahu, Dit, beratnya berapa, Dit? Jadi beratnya 1,5 kg ya ke teman-teman ya. Ini bukan keramik teman-teman. Kenapa saya bawa ini? Karena keramik nama lainnya adalah ubin gitu. Oke. Cukup tahu, Dit. Jadi karena kalian dari uban ubin, nih aku bawa ubin asli buat coret-coret asli ya, nih ya. Dit, ngambil dari mana, Dit? Oke, soalnya keren ya. Oke, kita coba apa ya? Kita coba lanjut dulu. Lanjut soal 2 aja. Lanjut soal 2. Cukup dengan 2. Udah muncul, itu dia ya. Mungkin dari keramik asli lagi. Ini soal 2. AA tambah AA sama dengan BAC. Oh, iya. Ini udah pernah muncul harusnya nih ya. Center. Ini harusnya udah pernah muncul ini di season 1. Serius? Harusnya ya. Agak lupa. Sandy kayaknya, ini bagian Sandy nih. Yang sering muncul di iklan. Oh. Wow. Aku coba kerjain juga deh. Kan udah ada tuh di komen. Ya jangan, enggak ngeliat ntar. Oke, dapat. Tapi aku nggak pakai tulisan, nggak. Aku nggak bawa ubin ya. Kadit aja yang bawa ubin. Agak sulit. Nah tuh. Oke. Ketok, Dit. Tok. Ya oke. Karena kita udah dapat, langsung komen aja ya. Langsung komen. Udah betul. Ya betul ya jawabannya ya. Gimana tuh, Dit? Caranya ini sebenarnya balik lagi kayak yang tadi teman-teman. Itu karena ada 2 digit tambah 2 digit menjadi 3 digit, artinya pasti itu ada 100-nya di depannya itu.
Ya Kan kan? masih satu ya. Nah, jadi Satu. actually iya. Terus kita lihat tadi yang di tengah tuh kan AA kan. AAA Ya jadi udah kita tinggal coba aja dari 55 tambah 55 sampai 99 sampai 99, mana yang dia munculin angka yang sama lagi gitu. Kalau 55 tambah 55 kan nanti 110. Itu kan nggak sama tuh. 1551 nggak sama. Kalau 6 3 nggak sama. 7 5 baru samanya di 99. 154 ya. Ya kayak gitu. Jadi seperti itu guys ya. Intinya kalian harus tahu kalau depan itu 1. Jadi kalian tinggal nyobanya dari 55 gitu. Jadi lebih enak kalau coba-cobain ya. Lanjut ke jawaban ke soal ketiga. Langsung jawaban. Alhamdulillah bener. Bismillah UGM. Amin. Siapa tadi? Aduh, pakai emot lagi. Lanjut. Oh, tas tambah as jadi ats. TAS tambah AS jadi ATS. Oh, ini agak mulai challenging nih, Dit. Waduh. Kita coba ya guys ya. Nah, coba aku juga harus ngitung lagi. Pakai ubin. Oke. Harusnya bener sih. Udah ada yang benar. Ada yang bener, cepet banget. 269, 205, 965 masih salah. 360 masih salah. 295 salah. Ayo coba Nah, lagi. Oh, 240 110 salah. 965 salah. 210 456 110 salah. Oh, udah ada. Udah diganti. jadi jawabannya. Udah diganti slide. Jawabannya teman-teman 890 tambah 90 sama dengan 980. 980 gitu ya Coba guys. jelasin ya, Dit. Ayo, Dit, coba jelasin gimana. Kenapa Ya, kenapa simple. belakangnya 0, Dit? Kenapa kok belakangnya? Jadi at. Yes. Tadi kan di belakang tuh SS. Yang paling belakang ya SS. S tambah S sama dengan S. Nah, yang memenuhi itu cuma 0, 0, 0 teman-teman. Kalau teman-teman coba 1 tambah 1, 2 tambah 2 tambah dan seterusnya sampai 9 tambah 9 itu hasilnya bakal beda digitnya. Ya, bukan Yang sama tuh SSS jadinya. iya, bukan SSS jadinya. Jadi SSA, SS nggak tahu. Mana Jadi beda. itu? Karena udah 0, udah teman-teman udah nggak perlu fokus ke situ, tinggal kerjakan yang sisanya. Tapi Yang dengan ini. eliminasi digit 0 kayak gitu. Bismillah ITB, semangat Najwa. Sandy kelas 4, apa maksudnya? Sandy sekarang tahun keempat bener. Tahun keempat. Nah, Bisa pakai angka beda, maksudnya gimana? Nggak bisa harus 0 itu, yang S itu pasti 0. ya soalnya Pak 112 22 4 3 3 6 4 4 8 5 5 0 6 6 2 7 7 4 8 8 6 9 9 8 0 0 0. Nah kayak gitu. Oke guys, itu ya dong. Sekarang aku mau nanya lagi ke Lupi ya guys ya. Kenapa kok kenapa kok game yang paling memorable adalah Solar Enigma? Kenapa? Karena emang seru aja sih soal Enigma kan, apapun yang dilakukan bersama itu jadi memori gitu kan, karena itu lomba tim pertama setelah sekian lama saya nggak lomba tim, ngerjain ala escape room, soal logika, soal kode, kurang seru apa gitu kan, bersama teman-teman saya yang hebat juga saat itu. Iya sih. Luar biasa. Kayak kode kayak escape room sih, benar. Oke. Kalau gitu sekarang kita coba gantian ya. Tadi kan udah game-game season 1 yang memorable di aku. Sekarang kita coba challenge dari game yang disebutin Lutfi tadi, yaitu Solar Enigma. Waduh, Kita coba cek. Yang mana nih? Room yang mana? Kita lihat yang mana. Udah pada ready apapun ini kayaknya nggak bakal yang suara nggak sih kayaknya ya. Nggak bakal yang suara. Pasti Nggak bakal yang pip udah muncul soalnya. Oke, yang bukan suara, bukan yang Morse bukan, tapi Nah itu gimana? room A. Coba Dit, jelasin Dit. Soalnya gimana Dit? Masih langsung dijelasin ini. Jadi intinya kalian disuruh menebak 3 digit ya guys ya. Kalian disuruh menebak 3 digit angka password ibaratnya dengan hint atau petunjuk yang sudah tertera teman-teman. Jadi ada petunjuk pertama 630. Di 630 itu ternyata 2 angka benar dan posisinya tepat. 184 1 angka benar dan posisinya tepat. Udah ada yang benar lagi. 682 semua angka salah. Kita masih jelasin. Iya, nggak perlu dijelasin dong kalau gitu. Iya, nggak perlu dong. Langsung bahas aja kali ya. Ya benar jawaban kalian ya. Udah gimana logikanya Lutfi?
130. Oke, jadi pertama kita lihat pertama sama yang ketiga dulu ya. Dua angka benar posisinya tepat. Tapi ketiga dibilang 682. Oh ya, jawabannya 130. Tapi kalau yang ketiga itu dibilang tadi ya, tiga angkanya salah, jadi nggak mungkin 6. 628 ya. Iya, 30 di depan. 30 di belakang. 3 di tengah, 0 di belakang gitu kan. 630, 6 yang bukan, karena 682 itu bukan angka semua. 30 betul. Nah, di yang kedua itu posisinya benar, angkanya tepat, tapi nggak ada 3 sama 0, berarti otomatis 1 yang di depan. Jadi 130. Benar. Siap Jadi, masuk ITB kalian. oh itu loh, logical reasoning teman-teman. Logical reasoning. Tapi kalau satu doang kan udah dikasih tahu nih caranya. Mungkin kan pengen nyoba lagi gitu kan. Ya, langsung coba lagi Soal yang kedua Gadit, ada soal kedua Gadit. Oke, karena udah pada benar, kita langsung aja apa ya? Ini sebenarnya akan kita lanjut ke soal berikutnya. Udah muncul ternyata. Ya, ini soal kedua. 927, 3 angka benar tapi salah semua letaknya. 245, satu angka benar letaknya tepat. Satu lagi 193. Ada satu yang benar, tapi letaknya salah. Nah, gimana tuh? Ada bener lagi? Kan jago banget main ini ya. Tapi jujur kalau aku dulu waktu SD SMP 5 digitnya. 5 atau 6 gitu. Udah nggak bisa 3 pernyataan doang tuh ya. Gak bisa. Kita nanya-nanya. Jelasin. Oke, jelasin. Kenapa jawabannya 297 betul ya. Jadi pertama kita lihat dulu dari yang paling atas ya. 3 angkanya udah benar tapi letaknya salah semua. Berarti kita tahu angkanya 2, 9 sama 7. Terus dari yang kedua itu satu angka benar letaknya tepat 245. Kita tahu angkanya 297 kan. 92 sama 7. Tapi di situ angka cuma ada 2. Jadi kita tahu 2 di depan. Nah, kalau yang bawah 193, satu angka benar letaknya salah. Kita tahu angka benernya 9, tapi letaknya salah. Letaknya bukan di tengah, tapi 2 udah di depan. Jadi nggak mungkin di depan. Jadi 9 harus di Harus terakhir. Harus terakhir. Jadi jawabannya 279. Oh iya 279, maaf 279. Salah nyebut 279. Oke, ini pada jago-jago. Lebih jago dari Cryptaritem bahkan tadi ya. Kita langsung saja lanjut ke soal ketiga ya guys ya. Tapi kayak secara difficulty malah lebih susah ini gak sih? Lebih susah ya harusnya. Langsung 583, satu angka benar posisinya tepat. 156, 2 angka benar tapi dua-duanya masih nggak tepat posisinya. 712, 2 angka benar dan udah di posisi yang tepat. Langsung saja bos, gimana bos? Satu angka benar posisi tepat. 583, 2 angka benar posisinya salah. 2 angka benar berada di posisi yang tepat. Udah pada benar jawabannya. Oke. Wah, ini agak tricky sih, Dit. Tapi udah pada jawab benar. Iya ya. Belum ya? Oh udah Din. Udah. Langsung Pi, jelasin Pi. Wah, apalagi itu Dit, ya Allah Dit. Coba jelasin gimana nanti aku coret. Oke, pertama kalau kayak gini tuh paling enak kita ngerjain dari bawah ya. Soalnya itu 2 angka benar sama 2-nya di posisi yang tepat. 712 gitu. 712. Biasanya aku tebak-tebak dulu di sini. Kalau angka yang benar 71 gimana? Kalau angka yang benar 72 gimana? Kalau angka yang benar 12 gimana? Kita coba gitu, misalnya 71 angkanya benar posisinya tepat. Terus kita tahu 156 2 angka benar tapi posisinya salah. Berarti yang mau nggak mau jadi 715 tapi bakal kontradiksi sama yang atas karena benar. Satu angka benar posisinya tepat, 5-nya harus di depan. Salah, 71 berarti bukan. Berarti Kita bukan coba 71 yang benar. Terus kita coba 72 gitu kan. Kalau 7 sama 2 yang benar berarti mau nggak mau 2 angka benar kedua yang salah posisi nggak bisa karena angka 72 di antara 156 sisanya cuma satu angka doang. Yes. Nggak mungkin kalau 7 sama 2 otomatis yang benar berarti 1 sama 2 di belakang. 1 benar, 7 benar. 1 sama 2 di belakang. 1 sama 2 Dit. 2 yang kiri Dit. Nah 1 sama 2 yang benar. Nah 2 angka benar tapi kedua salah posisi berarti bisa 512 bisa 612. Tapi ngelihat satu angka benar dan posisinya tepat otomatis 512 gitu.
Nah, 5 berarti. Jadi ini salah. Salah. 5 1 2 itu ya. Oke. Ya, saya harap paham lah. 5-1. Assalamualaikum Oxford. Amin. Saya dukung, saya bagian dukung. OTW UGM, amin. Bismillah ITB, amin. Suaranya Amin. kayak Adit itu guys. Apa AI? Bukan. Lumayan ya, ini jujur hebat-hebat ya, pada bisa jawab benar. Cryptaritem tadi juga ada yang jawab benar, apalagi yang Solar Enigma pada cepet jawab benernya. Sama yang ini, yang enkripsi dekripsi. Oh iya, juga sama yang awal tadi. Padahal sebenarnya kalau dipikir-pikir sebenarnya setiap game tuh tantangannya berbeda-beda ya kan, petunjuknya beda-beda. Otomatis dengan petunjuk yang beda-beda itu harusnya challenge untuk tiap gamenya itu pasti berbeda gitu loh. Kadang kan kita juga ada kayak ada yang benar-benar harus dipikir keras, ada yang benar-benar harus kita cek ulang lagi benar atau enggak kayak tadi ya. Sama ada juga yang dimana kita di race against time gitu, benar-benar dikejar waktu gitu kan. Yes. Kita harus cepat gitu, cepat gitu. Kayak beberapa soal benar salah misalnya cepat gitu kan. Yes sir, itu dia. Kalau ditanya game yang paling seru buat dimainkan, aku akan memilih Mad Detective. Nggak ada tadi ya. Aku akan memilih Solar Enigma, jujur seru itu. Iya. Kode-kode gitu. Logic number ya. Tapi jujur-jujuran enkripsi dekripsi nggak kalah seru sih. Oh yang tadi yang awal ya benar. Aku selalu terpukau dengan lolos UTBK itu. Ke situ lagi. Oke, tapi aku jujur penasaran nih ya. Penasaran kenapa? Apa? Penasaran apa kak? Kalau misalkan aku bisa ikut main di COC ya. COC season 2, terutama karena aku main season 1. Apa tuh? Jujur aku pengen mencoba untuk bermain yang namanya namanya lupa. Yang maze itu tahu nggak sih? Ingat nggak? Oh, yang game top 24 ya? Iya, itu namanya apa namanya? Apa juga ya? Pokoknya ini kan, jadi ada maze. Ada maze di kiri, angka di kanan. Iya kan? Bener. Terus namanya kita harus nyari. Namanya adalah Invisible Maze. Bukan Invisible Maze. Invisible Maze season namanya 1. adalah Cyber Defender. Cyber Defender. Iya, Cyber Defender. Cyber Defender. Season 2 guys, season 2. Season 2 yang ada labirin di kiri sama angka di kanan. Jadi kita kayak nyari jalur lewat mana, terus di antara jalur itu kita harus ngelakuin operasi hitung. Kok suka Dit? Kalau iya, karena lu langsung lu kan gitu. Oke, kalau Lutfi, kalau ikut season 1 apa? Pengen main game apa? Season 1 banyak sih Dit. Number Detective juga seru Dit. Tapi mungkin Cryptaritem War, tapi Invisible Maze sih Dit. Invisible Maze. Oke, semuanya yang tentang maze emang kita ya sukanya ya. Bukan, karena duel Dit. Oh, karena duel. Jujur. Oke lah, duel ya. Itu. Oke guys. Kalau kalian yang nonton sekarang, game COC mana yang paling kalian pengen cobain teman-teman? Ya, apapun kalian itu. Gimana kalian? Season 1, season 2 terserah. ROC, AOC. Boleh lah, terserah lah, tambahin lah. Champions Gambit. Wow, Champions Gambit ya. Jujur, kalian suka strateginya atau suka ngitung baloknya itu? Atau suka pakai outfit kingnya? Nah, itu dia. Kapan lagi jadi king? Spasial memori. Coba yang nonton yang Shuffle Recall. Oke. Shuffle Recall yang semua. Waduh. Yang nembak bebek. Jujur, nembak bebek tuh seru banget. Walaupun itu game memori ya, tapi itu asik banget kayaknya. Nggak main tapi aku. Tapi itu terlihat asik sekali. Ular tangga ya benar, itu namanya Leather Sword. Ya nggak sih? Aku nggak tahu namanya. Leather Sword. Ya, kalau kalian mau main silahkan Leather Sword. Asik tau, asik gitu. Asik tau, 4 tangga. Harmonic Math. Oh, yang make ini ya. Harmonic Math. Ya, tapi bedanya bukan musik Dit, bukan musik itu Dit. Oh, bukan ya? Soal. Enggak vibing. Stres. Ocean Room sama Sky Room nggak ada ya, itu asal aku beli. Beda series ya, Road of Champion jadi Ocean Room. Disuruh berenang.
Kau berenang nggak sih, Dit? Enggak ya, kau bukan Enggak. yang berenang, Dit. Oh, kita Skyroom. Skyroom. Iya benar, lupa aku. Oke ya, seru yang banget virus, Hah? yang virus. Oh, iya benar juga. Ya, seru banget ya kalau ngeliat antusiasme teman-teman. Maksudnya bahkan kayak ngelihat S1 S2 tuh emang gamenya seseru itu gitu kan, ditonton-tonton ulang apa gitu, pengen terus saya nggak sabar juga kan buat yang berikutnya gitu kan, gamenya apa nih gitu kan. Benang. Mana Dit? Ya Jadi- dari ya. Dari semua game, pengalaman, kompetisi yang sangat wow dan seru itu bersama ya lawan-lawan yang ada mulai dari di COC ataupun ROC yang bersama season 2. Jujur aku belajar bahwa penting banget yang namanya strategi dan juga motivasi, guys. Betul, tapi ya strategi ada, motivasi ada kalau kalian gak ada disiplin, gak ada grit buat ngejalaninnya gitu, grit GRIT ya. Kalian kayak enggak, misal nih kalian udah punya plan gitu, tapi kalian malah nggak kuat jalanin plannya, itu ya percuma juga gitu kan. Berarti kan yang penting konsisten untuk menjalaninya juga. Jadi pertama tentuin objektif kalian, target kalian, susun strategi terbaiknya, plannya udah ada, jalani prosesnya dengan konsisten, dengan disiplin ya teman-teman. Itu dia, bos. Oke, aku kayaknya langsung saja pengen sepil mas, sepil strategi sepil strategi terbaik, bukan terbaik sih, teroke sama aja. Yang bisa teman-teman coba nanti ketika memasuki tahun ajaran baru 2026-2027 ya guys ya. Apa tuh Dit? Aku juga mau tahu dong. Nah, kalau aku sederhana banget ya guys ya, sederhana banget buat strateginya. Jangan fokus ke hasil akhir, jangan fokus kayak oke aku mau ke situ, aku fokus ke situ aja. Enggak, tapi kita harus fokus ke proses dan juga sistemnya, teman-teman. Maksudnya gimana sih? Maksudnya apa, Dit? Maksudnya apa, Dit? Misalnya misalnya target kalian masuk KAIS gitu ya. Let's say target kalian KAIS. masuk KAIS double major electrical engineering dan matematika gitu ya kan. Atau mungkin dapat nilai bagus gitu ya di sekolah. Oke, nilai bagus. Jangan sampai kalian tiap hari kayak mikirin aku mau ke situ. Tapi gimana caranya kalian bisa ke situ? Kalian harus pikirin caranya gimana, sistemnya gimana yang kalian susun. Misal nih, fokus aja ke kebiasaan yang bisa kalian lakukan setiap hari. Mungkin itu mulai dari yang simple dulu lah. Mungkin belajar 30 menit tiap hari. 30 menit itu bisa diisi apa? Bisa diisi dengan kayak review materi ujiannya, review materi tesnya, latihan soal juga gitu. Jadi itu per hari kalian lakuin seperti itu. Nanti setelah dapat seminggu kalian lakuin dalam sejam. Setelah dapat seminggu lagi kalian lakuin dalam 1,5 jam dan seterusnya kayak gitu. Betul. Ya karena ya pasti hasil tergantung dari habit kita gimana juga kan. Kalau habitnya emang bagus, kebentuknya juga bagus, ya hasilnya nggak jauh-jauh gitu dari situ. Benang. Jadi ya kalau dari Lutfi gimana, itu kan dari aku tadi. Aku nih misal kalian pengen masuk teknik elektro ITB. Nah, gas. GPA-nya tinggi kayak teman saya satu ini ya, pasti jangan takut gitu mulai dari yang kecil. Itu sih pesan yang saya selalu sampaikan ke orang, jangan takut mulai dari awal, dari kecil dulu gitu. Kayak banyak orang gagal konsisten sama targetnya tuh karena kayak targetnya terlalu besar di awal. Kayak ibarat nih kalian pengen mulai push up, kalian target aku 100 push up per hari, kan nggak mungkin gitu langsung 100 push up per hari kan. Mulai dari 10, dari 5 dulu gitu kan. Kayak Bener. kalau di Relate akademik sih saya. aku nggak bisa gitu, aku pengen belajar 12 jam per hari, nggak bakal kuat gitu ya. Mulailah dari mungkin 30 menit dulu, habis itu minggu depannya 1 jam, habis itu kayak terus menerus nambah gitu. Setuju nggak, Dit? Setuju banget. Ada yang mau tambahin nggak? Yes, ya. Ada yang mau tambahin nggak? Karena ya namanya juga konsisten 30 menit per hari itu jauh lebih baik daripada berapa 10 jam tapi dalam seminggu sekali doang gitu. Betul. Kayak ya udahlah, aku nggak mau belajar hari ini, aku gabungin 30 menitku hari ini buat besok. Jangan ya. gabungin Jangan. gitu. Nggak bisa guys, itu beda guys. Ibarat mandi, sama kayak mandi teman-teman. Belajar itu sama kayak mandi. Kalian nggak bisa mandi hari ini, harusnya mandi 2 kali. Kalian mikir ya udahlah aku mandi besok aja 10 kali biar nggak mandi 5 hari. Nggak bisa kan? Kan Ngutang ya, Kadit? Halo?
Itu sama kayak gitu juga. Jadi teman-teman harus cicil, harus dibagi-bagi gitu. Nggak bisa semua diakumulasi di akhir kayak gitu, guys. Wah, tersindir tuh, ada yang tersindir kayak. Halo, 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 halo kalian, halo. Ini kedengeran nggak apa nge-lag? Kuping nge-lag, nge-lag. Halo, halo, masuk dit. Ya Allah. Ya sabar, sabar. Oh, kalian kedengaran saya. Teman saya, Adit tadi aman nggak? Halo, 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 halo. Masih lag kah? Oke, let's go. Oke, kalian tadi- denger nggak? Mandi-mandi dengar nggak? Ya, itulah intinya. Mandi dengar nggak mandi? Intinya kalian belajar tuh kayak mandi. Nggak bisa kalian akumulasi di akhir kayak ya udahlah aku 6 hari ini nggak mandi biar nanti di hari ketujuh aku mandi 14 kali, nggak bisa, guys. Mandi dengar, Sama mandi aja. dengar. Bau. bau. Saya tadi nambahin juga jangan terlalu bandingin diri kalian sama orang lain gitu, bandingin sama diri kalian yang kemarin gitu. Yes. Apakah saya sudah lebih baik dari kemarin gitu? Hari ini apa yang saya dapatkan gitu kan? Kalau hari ini kayak lebih baik sedikit dari kemarin, that's a progress gitu kan? Progress anyway gitu. Jadi kalian bisa happy juga gitu. Diri kalian nggak kebawa kayak sedih gitu kan? Nggak enak juga kita udah belajar capek-capek bandingin diri sama orang lain. Ada malah sedih kan kayak nggak counterproduktif lah gitu. Beneng banget itu ya, guys ya. Ingat jadi kalian perlu bandingkan diri kalian dengan versi kalian yang kemarin. Ingat kata Nabil waktu final chapter season 1. Comparison is the thief of joy. Oh, Artinya iya. adalah kalau kalian bandingin terus, kalian bakal kehilangan sisi joy kalian. Bukan Joy. jungler ya, bukan joy jungler ya, tapi joy adalah artinya kebahagiaan kayak gitu. Itu. Oke. Intinya kalian harus lebih baik sedikit demi sedikit dari hari kalian di kemarin. Mulai bangun kebiasaan ya guys, habit baik. Coba komen kalian habit apa nih yang kalian pengen komit gitu. Kalian komen di sini sekalian komit gitu. Kalian mengikrarkan kepada dunia saya akan mulai belajar apa gitu. Ikrarkan habit yang ingin kalian ini, anggap aja gitu. Apa? Ikrarkan. Coba. Belajar SNBT, oke. Bangun pagi belajar ya, komit ya, komitmen ya. Belajar bahasa Inggris, komit ya, oke. Dari Kirana belajar TKA, oke. Kalian udah ikrar nih, jadi jangan sampai kalian mengkhianati kata-kata kalian sendiri gitu. Pegang kata-kata kalian yang udah kalian ketik. Benang banget. Luar biasa, keren-keren lah, keren-keren. Ikrar tuh selalu ngebantu gitu buat bikin kita niatnya lebih kuat. Makanya kadang Yes. ada niat yang kita bicarakan kan. Itu bener banget teman-teman ya. Jadi semoga tadi aku udah baca ada kuliah di Korea, belajar konsisten tiap hari, belajar astronomi, cari pasangan, rajin doa, belajar OSN, apapun itu. Amin. Semoga lanjut S2 notaris di UNER. Amin. Semoga target dan strategi yang kalian tulis hari ini ataupun yang udah kalian tulis kemarin ataupun bakal ditulis besok, semoga semuanya bisa benar-benar dijalankan ya guys ya. Amin. Persiapan Onmipa semangat, insya Allah dapat. Iya, itu Pada benar ingat tuh, kesuksesan harus. itu bukan datang dari one major leap, bukan ya, tapi bukan dari satu langkah besar, tapi langkah-langkah kecil yang konsisten tiap hari. Nah, langkahnya apa, Dit? Langkahnya apa? Langkahnya apa? Mau spill sekarang? Langkahnya Mau apa? spill sekarang Tolong. Hah? Mau spill sekarang nggak? Nggak usah ya, Gas. di akhir aja ya, di akhir. Karena kita pengen apa, Dit? Q&A dulu, Dit. Q&A. Halo. Halo, aman, Dit? Halo, Dit? Nge-lag lagi kah? Oh enggak, aman. Maaf. Sorry, bentar. Lanjut dulu. Ya, kita pengen masuk ke Q&A. Dit, aman gak, Dit? Ini Q&A, Dit. Masa aku yang jawab, Dit? Bareng.
Langsung saja, gimana? Ya, langsung Kalian ya harus kalian coba yang pengen komen. nanya-nanya ke Kadit dan saya, langsung komen pertanyaan yang paling relate sama kebingungan kalian gitu supaya kita bisa bantu jawab. Benar. Iya, konteksnya harus makin spesifik makin ngebantu kita lah. Iya, konteksnya harus tentang yang paling relate sama kebingungan kalian untuk nyiapin strategi ataupun nyiapin apapun itu memasuki tahun ajaran baru 2026-2027 guys ya. Apa itu? Ini apa pertanyaannya? Oke. Langsung saja lihat. Cara memahami materi yang efektif gimana, Dit? Cara memahami materi yang efektif. Ngalahin males lah. Cara memahami materi yang efektif itu pertama teman-teman harus cari basicnya dulu, harus cari rootnya dulu, cari akarnya dulu apa. Jangan prematur ya ilmunya ya. Jangan langsung skip. Jangan ya udah aku baca pembahasan aja bakal paham kok. Kenapa? Karena kita harus benar-benar tahu basicnya gimana, core-nya gimana. Contoh nih kayak belajar cryptaritem. Kita nggak bisa kayak sekedar ngelihat, oh itu solusinya ini, berarti artinya nanti kita gini. Enggak, kita harus tahu dulu. Kuncinya adalah logika-logika yang bisa kita pakai gitu. Kayak misalkan contoh sekedar logika 2 digit tambah 2 digit yang menjadi 3 digit, itu ya berarti si 3 digit angka pertamanya pasti 1. Nah kayak gitu-gitu kita harus pahami dulu core-nya seperti itu. Betul. Habis itu Contohnya ya. cara belajar biar nggak gampang Habis itu ke baru distract gimana, Dit? Cara belajar yang nggak gampang ke distract. Singkat aja, Oke, singkat. cara dari siapa? Dari siapa tadi? Namanya Aduh, siapa yang nanya? Aku nggak lihat, maaf. Siapa tadi yang nanya? Coba tanya ulang. Anggap aja dari Teni. Bukan ya? Teni. Anggap aja dari nyam yami. Itulah pokoknya siapapun itu. Zora. Belajar Oh, dari biar Zora. nggak ke distract. Oke. Belajar biar nggak ke distract. Kalau misalkan teman-teman udah tahu apa yang bikin teman-teman ke distract, ya udah jauhin dulu gitu. Teman-teman Betul. usahakan effort. Misal kayak HP, misal yang bikin ke distract tuh HP, udah HP jauhin, jangan sampai deket teman-teman. Kenapa? Kalau misalkan teman-teman udah jauhin, teman tuh bakal males buat ngambil HP itu. Jadi malesnya berpindah. Makanya kayak salah satunya kayak gitu. Jadi teman-teman ya udah if dari awal jauhin gitu. Dari yang bikin ke distract itu tadi, jauhin diri lah. Karena semua itu dalam kendali kita sebenarnya. Halo. Halo. Iya, aman. Aman. Oke, aku coba ya. Ini sekarang kita coba Pak tanyain ke Lutfi ya, guys ya. Oke, ke saya. Kita Apa nih? ada pertanyaan dari Ivyar. Apa tuh? Gimana caranya belajar? Gimana cara punya gaya belajar yang pas? Apakah gaya belajarnya mending belajar sendiri atau harus ikut bimbel? Gimana tuh? Trial and error sih, jujur-jujuran trial and error. Kadang tuh ada orang yang kebantu banget gitu, tapi yang pasti dua-duanya bakal ngebantu gitu kan. Misal nih kita ikut bimbel gitu. Misal BAO. Oke, kita bisa gitu kan. Tapi kan kalau pengen nambah kita nggak bisa minta gitu, kecuali mungkin kalau privat BAO privat atau apa itu kan beda ceritanya. Tapi kalau kita pengen nanya atau apa itu kan nggak bisa doang dari bimbel doang. Jadi ya pasti harus ada jalur sendiri gitu. Misal kayak kalian ada materi ada apa gitu, kayak dari Rumble gitu ada materi yang bisa kalian uji kapan Halo? aja, jadi bisa nyesuaiin waktu. Kenapa? Halo. Dit, ini Kak Dit Oke. nge-lag ya? Oh, gimana? Apa saya nge-lag? Halo teman-teman, gimana? Lanjut. Ya gitu, maksudnya yang pasti dua-duanya sih kalau bisa kalian usahakan. Maksudnya kalau kalian pun udah bimbel, jangan lupa untuk belajar mandiri, jangan lupa untuk review gitu kan. Walaupun kalian nggak bimbel nggak apa-apa, tapi belajar mandiri itu harus banget. Kalian harus bisa gitu. Bimbel itu sangat membantu. Tapi kalau kalian menggantikan bimbel untuk belajar mandiri, saya kurang setuju sih. Ya, intinya soal tahun ajaran baru ya,
terkait dengan tahun ajaran baru ini, kadang kan kita udah punya target di awal, udah punya motivasi kayak aku pingin motivasinya ini. Tapi terus pas mau eksekusi malah bingung gitu. Aduh gimana ya guys ya? Iki opo iki carane iki yo? Terus aku kayak aku butuh materi yang gampang dimengerti gitu. Aku butuh tutor, aku butuh seseorang atau aku butuh sekelompok orang buat aku tanya-tanyain. Ah, bener. Supaya nggak bingung sendiri, Dit. Apalagi buat kalian yang mau nyiapin nilai rapornya, apalagi mau SNBP ya, atau mau naik SMA atau mau naik SMP. Biar masuk eligible ya. Iya, mau nyiapin nilai rapor, atau mungkin mau masuk persiapan TKA, kalian pasti butuh support sistem belajar yang lengkap pastinya ya kan. Dan kalian pasti juga pengen support sistem belajar itu bisa diakses kapan aja, di mana aja, dalam kondisi apapun, yang bisa nanya langsung ataupun bisa lewat online gitu. Kira-kira apa ya yang bisa kayak gitu ya? Apa tuh? Solusinya apa? Solusinya apa Pi? Yang bagus Pi dari itu? Bentar, ada orang lewat. Halo orang. Ya. Halo. Ya, jadi ya oke, solusinya itu buat nemenin nih kalian di tahun ajaran 2026-2027, Ruang Guru lagi ada promo festival tahun ajaran baru. Berlaku buat semua paket ya, semua paket ada gitu. Dan yang untuk menjawab langsung dari pertanyaan Kadit itu ada ruang belajar namanya, buat kalian yang suka belajar mandiri, pakai aplikasi interaktif kayak saya. Saya itu suka belajar mandiri gitu, sama temen sih kadang, sama temen tapi makin mandiri gitu, yang tanpa guru kadang suka. Itu ruang belajar tuh ada paketnya, diskon sampai dengan 55% aplikasi belajar interaktif hanya 3 hari. Nah, ada apa lagi Dit? Ada apa lagi Dit? Ada apa lagi? Banyak ya, nggak cuma itu doang. Kenapa? Karena ada juga Brain Academy Online ya guys ya. Ada Brain Academy Online yang kalau disingkat itu jadi BAO. Nah ini nggak kebalik sekarang nih. BAO. Ini bimbel online interaktif buat kalian. Ini nggak kelihatan ya. Buat kalian yang butuh live teaching dan nanya-nanya tentang PR kalian, pekerjaan rumah kalian ke Star Master Teacher gitu. Bisa ke BAO dan bisa jadi ke aku nanyanya bahkan. Nah buat kalian nih yang kalau kalian tuh harus banget dipantau langsung sama orang gitu, baru belajar gitu, belajarnya sama teman seperjuangan gitu, fighting spirit gitu kan, dan suka belajar di kelas yang tatap muka gitu, lebih efektif ya kan. Tatap muka itu kalian ada namanya Brain Academy Center atau BAC, bimbel tatap muka intensif dengan fasilitas terdepan, paling keren lah, gitu, super keren. Promo itu diskon sampai dengan 27%. 27%. Udah jalan sih, udah jalan belum sih promo edit? Udah jalan dari tanggal 15 Juni, guys. Sampai kapan nih? Dari tanggal 15 Juni sampai dengan tanggal 30. Jadi ini terakhirnya 30 kebalik. Kebalik lagi. Ya, jadi 15 sampai 30 Juni 2026 ya. Karena mumpung sekarang masih tanggal 22 Juni, jadi kayak 22 Juni kan, bukan 22 Juni, 25 Juni ya sekarang. Lupa maaf, 25 Juni, ya sikat ya sih gitu maksudnya. Kayak langsung gak sih daftar gitu kan, mumpung masih ada promo tuh, flash sale, diskon sampai dengan 55%. Kalian bisa langsung ambil diskonnya pakai kode promo. Apa Dit kode promo Dit? Kalau kode promo yang kalian bisa kode promo kadit 2 kali ya, diulang ya. Kadit. Oke deh, pakai kadit. Ya teman-teman. BTW tadi promonya sampai 27 ya teman-teman ya. Sampai 27 Juni. Sampai 27 Juni. Kalau kode diskon Lutfi apa? Kamu aja nggak sih? Aku juga. Oh ya wis. Kalau kode diskonku itu Lutfi terbaca, jadi LUTHRBACA kecil semua ya. Oke. Lutfi. Tapi pakai kadit aja guys. Apa yang terbaca? Oke, buruan cek dan ambil promonya sekarang juga di bayar.ruangguru.com. Jangan sampai kalian nyesel karena kelewatan dan terbaca, teman-teman ya. Oke. Kalau kalian juga mau konsultasi,
Apa? Buruan cek dan ambil promo ya. Sampai 27 Juni aja. Sampai 27 Juni. Diskon sampai Ini sekarang dengan udah 50%. Ini sudah 25, udah 2 hari lagi. Kalian langsung aja ke link s.id/flash sale. Gimana bacanya? Flash sale RG teman-teman. FLASHSALE RG s.id/flash sale RG. s.id/flash sale RG. Ini bisa naruh link gak sih di sini? Kalau bisa saya komen coba. Ya, kadit atau ya, gas. Ya, terserah kalian lah, suka-suka kalian. Gak apa. Selain Tapi materi ya, pelajaran itu ada satu hal lagi yang super penting buat strategi nyiapin ujian teman-teman, apalagi yang mau masuk kampus impian. Apa itu yang penting? Yaitu latihan soal ya guys ya. Setuju banget sih. Maksudnya kita kan takutnya blind gitu. Kita ini udah sampai mana sih kemampuan kita gitu kan? Kalau nggak pernah dites ya mana tahu gitu kan? Apakah kita sudah fighting levelnya sudah tinggi gitu kan? Atau kita kurangnya di mana gitu kan ya? Tapi kan apa ya? Sekarang kan fokusnya bukan SNBT ya, tapi TKA ya. Karena hasil TKA itu bisa jadi pertimbangan kampus buat nerima kalian juga kan. Ya sekolah di jenjang berikutnya juga ngelihat TKA sekarang gitu kan, udah kayak UN tahun lalu, UN zaman dulu gitu. Ya, jadi kalian perlu banget gitu buat ngecek kalian udah siap TKA atau belum gitu kan. Nah, tapi pas banget juga nih sekarang Ruang Guru tuh bakal ngadain tryout TKA yang SMA ya guys. TKA yang SMA. Ruang Guru bakal ngadain tryout TKA yang SMA, cocok banget buat kalian yang murid-murid SMA kalau pengen ngetes skill kalian gitu sejauh mana. Tryout TKA pertama dan terupdate sesuai kisi-kisi pemerintah. Episode satunya itu 14 sampai 23 Juli. Itu episode 1. Nah, ini sekarang kok beda? Oke. Aku bakal spill timelinenya biar kalian bisa catat. Bentar, ini kok beda ini, ada yang beda ini. Oke, kita baca yang di sini ya. Pendaftarannya, aduh. Pendaftarannya dari Coba baca dit. Oke, ini ada 3 episode. Yang pertama ada episode 1 itu 14 sampai 23 Juli, itu berarti bulan depan. Yang episode 2 ada 28 Juli sampai 6 Agustus 2026. Itu berarti bulan depannya lagi. Terus yang episode terakhir ada di 24 Agustus sampai 2 September 2026. Itu buat tryout dari Ruang Guru ya. Dan pelaksanaan utama dari pemerintah itu di 26 Oktober kalau nggak salah. Oktober ya. Jatuhnya. Jadi kalian masih bisa ikutin semua episode tryout dari RG ini, dari Ruang Guru ini. Terus kalian bisa langsung bantai-bantai di TK aslinya gitu. Nah, udah latihan 3 kali gitu kan. Kayak ibaratnya ya Dit, ya, kalau kayak pas udah TKA-nya gitu kan. Is this your first time? No, not my first time. Asik. Ibarat Sandy Cryptaritem. Lah, lu baru pertama kali lihat. Gua udah setiap hari bos. Nah, kayak Sandy, jadi kayak Sandy. Udah kelas banget tuh. Maksud udah saya. bisa bantai-bantai tuh. Ya intinya tenang aja buat kalian yang pengen curi start, intinya itu udah ada info 3 episode, kalian bisa kerjakan tryout TKA SMA ini di aplikasi Ruang Guru mulai tanggal yang 14 Juli ya, yang episode 1 ya. Jadi kalian kalau belum download aplikasi Ruang Guru, download dari sekarang, siapin kuota kalian dan langsung langsung check out di bayar.ruangguru.com. Oke, bayar.ruangguru.com. Oke. Dan masukin kode diskon promo kilat. Nah, itu sama tanda serunya juga nggak ya? Promo kilat atau ada tanda serunya? Promo kilat aja ternyata, nggak pakai tanda seru ya guys ya. Dan juga kalau kalian mau konsultasi paket belajar tahun ajaran baru bisa juga ke link apa lagi nih? Bacanya gimana? s.id yang tadi ya /flashsale.rg /flashsale.rg. Jangan lupa pakai apa, Vi? Jangan lupa pakai kode promo kilat tadi ya guys. Tapi tadi apa kadit sama Lutfi terbaca, bisa dipilih. Gak apa, satu aja. Tapi kadang beda. apa ya?
ngerjain soal ya kalau pribadi ya itu kayak lebih enak sambil oret-oretan pakai pulpen di atas kertas langsung kan biar kerasa gitu feel ujiannya di kertas ya. Oke, jangan ngikutin Kadit di kertas ya guys ya. Yang kayak aku juga nggak. Lihat Kadit di mana tuh guys? Kata kalian ubin, ya udah nih aku bawain ubin 9 ini. Ini udah aku satuin di belakang nih pakai kain ini. Ini ubin ini 10 kali 10 ini. Ada 9. Aku udah bawa ubin guys ya. Ya, ada tulisan WHO mulai. Nah, kalau kalian tadi ngelanjutin yang Lutfi ya, suka cara-cara di atas kertas atau di atas buku, alias misal kalian juga suka seperti itu yang suka ada buku aslinya, physical booknya. Ruang Guru juga punya senjatanya untuk ini teman-teman. Yang pernah kalian lihat di Skyroom waktu Lutfi bilang buku TBK, yaitu kitab kitab Ruang Guru, bukan UTBK ada. Kitab Ruang Guru, karena banyak kitabnya Ruang Guru itu. Ya, aku udah ngerjain soalnya guys. Jadi ya selain tryout online, awal Juli nanti bakal ada pre-order kitab Ruang Guru tadi. Bisa ada kitab TKA, ada TBK juga. Tapi kalau misalkan kalian persiapan TKA, langsung aja kitab TKA SMA. Ini tuh buku apa jenenge ya rek? Sakti gua apa jenenge? Manjur banget buat nemenin grinding soal-soal yang angel-angel, soal-soal yang susah-susah. Apa tuh bahasa apa itu? Angel-angel. Ya jadi supaya nggak ketinggalan info pre-order dan kehabisan stoknya karena ya terbatas ya lagi-lagi ya. Pastiin kalian pantengin terus nih sosial media Ruang Guru, terutama Instagram Ruang Guru juga. Jangan sampai nyesel karena telat info ya, itu kan kayak ya Allah telat gitu kan nggak enak rasanya ya gimana ya kan. Jadi pilihan-pilihannya kalian udah banyak banget nih buat TKA, SNBT dan sebagainya. Jadi kalian tinggal pilih untuk keadaan kalian yang cocok sekarang nih senjatanya apa gitu kan. Mau pakai yang mana, mau strategi yang mana. Tadi kita di sini bantu-bantu aja gitu kan. Itu guys, jadi kalian bisa siapkan sesuai yang kalian butuhkan. Dan Ruang Guru sudah menyediakan semua yang kalian butuhkan gitu. Jadi kalian nggak perlu takut gitu. Oke, ngelihat jam ini ternyata sudah jam 100.000. Nah, ini udah jam 10 WIT. Udah jam 9 WITA. Udah jam 8.13 WIB. Banyak banget ya, banyak gimmick. Oke. Ternyata nggak kerasa kita udah menemani live 75 menit. 75 menit teman-teman di live Champions Mabar ini. Tadi kita udah bahas apa aja tadi? Jadi kita dari awal kita sempat bahas-bahas game throwback gitu kan. Kita main game sama teman-teman juga. Habis itu throwback, COC, kita sempat spill strategi gitu kan. Apa sih yang perlu diperhatikan gitu menjelang tahun ajaran baru gitu. Kita juga ada bagi-bagi tips. Habis itu kita sempat Q&A juga. Terus ya yang perlu diingat gitu kan, itu 2 mindset strategi gitu ya untuk jadi menghadapi gitu. Menghadapi pelajaran monster di tahun ajaran baru 2026 sampai 2027 ini. Benang banget. Pengalaman dari kita berdua gitu kan. Ada yang bisa kalian quote contek lah gitu dari kita buat ngebantu diri kalian juga gitu kan. Yes, semoga sharing pengalaman kita ini bisa membuat kalian termotivasi lagi, bisa kalian tiru lah ya, supaya ngebantu kalian level up di semester dan tahun ajaran selanjutnya. Level up, evolution kalau di Pokemon tuh. Ya intinya semua obrolan kita adalah motivasi itu penting buat kalian yang pengen mulai melangkah, tapi ujung-ujungnya apa? Strategi dan konsistensi yang bakal membawa kalian, yang bakal ngebantu kalian untuk sampai ke garis akhir kalian. Gitu. Core-nya. Iya, bener banget. Jadi jangan takut buat bikin target yang tinggi, karena kalau jatuh pun masih di awan-awan, itu loh maksud saya. Masih di awan-awan atau tidurnya kurang ke tengah. Iya itu. Lutfi gimana? Itu jadi nggak perlu berulang sendiri buat ngejar target itu juga ya, karena kita udah spill tadi senjata rahasianya. Pakai Ruang Guru. Ruang Guru. Tapi sebelum kita pamit, silakan Dit. Apa? Langsung saja yang mau berlangganan. Berlangganan apapun itu, mau paket belajarnya, Brain Academy online, Brain Academy Center, kitab lah, apa tryout lah. Langsung saja pakai kode promo Champions ya. Pakai kode promo Champions di bayar.ruangguru.com teman-teman. Nah, balik lagi, kalau misalkan kalian mau konsultasi paket belajarnya tadi bisa ke link s.id/flash sale RD.
Nyamuk nyamuk. Ya udah, gimana? Jadi Aduh. kita udah nggak terasa gitu. Tiba-tiba udah sejam aja, udah sampai ke penghujung acara. Tetap semangat, tetap konsisten dan terus jadi versi terbaik dari diri kalian setiap harinya. Semangat juga buat tahun ajaran baru ya. Beliau Kadit, saya Lutfi, kami pamit undur diri. Sampai ketemu lagi di live berikutnya. Semangat, ayo bareng-bareng. Oke. Sampai ketemu lagi. Ya. Sampai ketemu lagi di live berikutnya. Semangat untuk tahun ajaran baru 2006-2007 dan good luck untuk kalian. Semoga mencapai target Semoga kalian. mencapai target kalian bersama Ubin Masjid Season 2. Ini lu ngambil dari masjid. Balikin masjidnya nyariin. Ya itulah. Oke. Dadah. Semangat. Good luck. Assalamualaikum.